Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Juga mengingatkan kepada kita tentang sabda Nabi bahwa ad-dunya'u mazra'atul akhirah, yang artinya dunia ini adalah sawah ladang untuk akhirat. Sawah ladang adalah untuk menanam tanaman-tanaman yang akan kita panen besok di akhirat. Sehingga siapapun orangnya yang mau dan mampu menanam tanaman yang semakin banyak, maka dia akan semakin banyak memanen, dan sebaliknya kalau orang itu tidak mau banyak tanam, tidak akan banyak memanen. Makanya kita semuanya mumpung masih ada di dunia, monggo kita semuanya berusaha untuk banyak menanam berbagai macam amal soleh. Terus kemudian Bapak itu suatu saat ada sahabat Nabi yang sudah sepuh, sudah sepuh, bodoh, melarat banget. Kemudian dia masuk kepada Nabi, wahai Nabi, saya sudah sepuh dan juga lemah, sedangkan syariat itu sangat-sangat banyak. Kira-kira apa yang dapat saya lakukan supaya masuk ke dalam surga? Terus Nabi katakan, jangan sampai lisanmu kering dari zikrullah. Ya, kamu sekarang banyak-banyak membasahi lisanmu dengan zikrullah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Baik itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil atau istighfar. Lah, ucapan masalah tasbih ini Allah juga perintahkan kepada kita di dalam surat Rum, surat yang ke-30 ayat yang ke-11. Allah katakan, Fasubhanallahi, maka bertasbihlah kepada Allah, hina tumsuna, ketika kalian dalam keadaan atau di waktu sore, wahina tuspun, dan ketika kamu dalam waktu malam. Dalam bahasa Arab itu kalau disebutkan dua hal yang berlawanan artinya semuanya. Jadi artinya dalam setiap waktu, baik pagi, sore, siang, malam, hendaklah kalian bertasbih. Apakah tasbih itu?
Tasbih itu adalah ucapan subhanallah, yang artinya adalah maha suci Allah. Apa maknanya? Maknanya bahwa kita mengakui Allah itu terlepas, terlepas dari sifat-sifat keburukan, sifat kekurangan. Contohnya apa? Contohnya Allah tidak beranak, tidak beristri, Beda dengan kita, kalau kita perlu anak, perlu istri. Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu zat yang tidak pakai capek, setiap saat, tetapi tidak pakai capek dan tidak pakai ngantuk. Beda dengan kita, gitu Pak. Nek bekerja kesel, ngantuk. Itulah manusia. Allah adalah zat yang tidak pakai capek. Kemudian Allah zat yang tidak punya namanya sifat-sifat yang tercela. Sehingga Allah zat yang maha kebaikan, maha kuasa, maha bijaksana, maha tahu dan sebagainya. Allah hingga pantas untuk disembah. Kemudian ada beberapa contoh akibat atau dampak-dampak atau manfaat orang-orang yang dia mau bermulazamah dengan tasbih. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim mendapat gelaran Khalilullah atau kekasih Allah. Oleh itu adalah satu gelaran yang tinggi di atas Habibullah. Lah sebabnya apa? Kalau menjadi menurut Nabi sabdakan oleh hambaku ala hukum 5 samahu Ibrahim khalilahu. Maukah aku kabarkan kepadamu kenapa Allah menamakan Ibrahim adalah khalilahu atau kekasihnya? Alladzi wafa, orang yang selalu menyempurnakan amal-amal. Kemudian Nabi jelaskan karena Ibrahim itu setiap pagi dan sore selalu bertasbih kepada Allah. Fasubhanallahi hina tumsuna hina tusbihu. Ibrahim selalu mengucapkan tasbih baik pada pagi maupun pada waktu sore. Jadi Bapak Ibu dan ini kalau kita kepengin mendapatkan gelaran Khalilullah, maka harus bermulazamah, membiasakan menjadikan amal-amal yang kita lazimi, yang kita kan jadikan wirid, yaitu pagi dan kita membaca subhanallah. Lah apa untungnya jadi Khalilullah? Di hadis lain diterangkan Allah Ta'ala dalam ayatnya, jika aku Allah mencintai kepada hambaku, maka Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, aku sudah mencintai kepada hambaku ini, maka kamu harus mencintai pada hambaku ini. Dan umumkan, perintahkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi untuk cinta kepada hamba yang aku cintai. Apa itu? Tidaklah setiap makhluk yang ada di langit dan dekat kecuali semuanya mencintai orang yang dicintai orang. Lalu jadi kita bagaimana? Semuanya akan memberikan manfaat kepada kita. Makanya Bapak Ibu, orang bisa mengatakan, orang yang mengatakan suket godong dadi rewang. Yang namanya suket kan ada di mana-mana, godong dari godong kelor sampai godong tadi bang, semua jadi rewang kita. Artinya semesta alam ini akan membantu kepada kita. Makanya Allah diusahakan supaya kita bermulazamah, melazimi dengan tasbih, utamanya di waktu pagi dan di waktu sore. Kemudian juga Allah perintahkan kepada kita
Di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ketiga ayat yang keempat sama dua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udhkurullah dzikran katsiran. Ingatlah kamu kepada dengan ingat yang banyak, bukan ingat yang sedikit. Ya. Terus kemudian sebagian ulama mengatakan banyak itu lebih dari 300. Ada yang mengatakan lebih dari 500. Ya. Lah apa untungnya? Ala bindikrillahi atma'innul qulub. Salah satu manfaat zikrullah adalah untuk menenangkan hati. Menghadapi apapun itu kalau hatinya tenang, maka pikiran akan menimbulkan berbagai macam ide-ide. Tetapi kalau hatinya nggak tenang, nggak ada ide, mereka apa jadi kacau. Menghadapi umpamanya sakit lagi. Orang yang tidak paham sakit sebagai satu penderitaan. Terus digerak, terus ada patah dia mau masuk angin banget, Jadi singkong mati gue, singkong tetap banget singkong, atau ke angin, Selesai. Nah orang yang diulur kemudian ingat, ketika Allah itu cinta pada hambanya, terus diberi musibah dan kesabaran, kita juga akan jadi sumber pahala. Jadi semakin Allah, maka hatinya akan semakin tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan, jika hambaku ingat kepadaku sepenuh hati, sepenuhnya, maka aku akan ingat pada hambaku juga sepenuh jiwa. Kalau cuma 50%, 50%. Jika hambaku ingat padaku ketika dalam keadaan kaya, bahagia, maka aku akan ingat padamu ketika dia dalam keadaan miskin dan menderita. Dan kenapa? Dengan pertolongan. Itu yang pertama. Yang kedua, wasabihu bukratan wasilan, dan bertasbihlah kamu di waktu sore dan di waktu paginya, habis asar dan habis untuk kita berusaha untuk bertasbih. Nanti kalau kita sampaikan tentang kalimatnya, minimal kita usahakan subhanallah wa bihamdi, tapi banyak lagi subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, Yang pada sendiri subhanallah ya boleh. Jadi kita semuanya usahakan untuk banyak-banyak bertasbih. Kalau bisa lagi dihadiri disertai dengan hadirnya hati. Caranya bagaimana? Caranya kita ucapkan dengan pelan-pelan dan di dalam hati. Subhanallah, subhanallah, Untuk saya cepat-cepat dimaknai dalam hati kita, biar kita masuk kalimat subhanallah, maha suci Allah. Maka hati kita akan semakin lama semakin tenang. Dan itu akan merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Terus kemudian dalam sebuah hadisnya Nabi sabdakan, man qala innas bihuwa inatumsin, barang siapa yang dia mau dan mampu mengucapkan di pagi dan di sore subhanallah wa bihamdihi mi'atum maratin, subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali, pagi 100, sore 100. Lam yakni ahadun yaumil qiyamah, tidak akan datang seorang pun yang kiamat bi afdhala mimma ja'a bihi, dengan apa-apa yang dia datang pahala dengannya. Jadi Bapak Ibu, orang yang di waktu pagi dalam membaca subhanallah wa bihamdihi 100 kali itu besok
akan membawa pahala yang paling banyak. Ya, ila ahadun qala milama qala, kecuali orang yang sama-sama berusaha seperti itu, si A, si B, si C, sama-sama membaca subhanallah wa bihamdi habis subuh 100 kali, habis asar 100 kali, masing-masing akan mendatangkan yang sangat-sangat banyak di hadapan Allah. Ya, lah orang-orang yang besok pahala banyak itu akan dimasukkan di dalam surga. Ya, Allah sampai Allah makan fa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiyah. Maka barang siapa yang kebaikannya lebih banyak dibanding dengan keburukannya, maka dia berada pada penghidupan yang dilakukan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam kenikmatan. Ya, mulai dari kenikmatan jasadiah, daharan, kunjungan, pakaian, pelayanan, sampai nikmat-nikmat rohaniah, ya, mendengarkan bacaan Quran dari Allah, melihat wajahnya Allah, kemudian yang ketiga adalah mendapatkan keridhaan Allah. Ya, adalah orang-orang yang pahalanya lebih banyak dibanding dengan dosa-dosanya. Ya, terus kemudian di hadis dikatakan inna tawfa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah itu memilih 4 kalimat. Yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, adalah Allahu Akbar. Maka barang yang berkata subhanallah, ya, maka kata Allah istina hasanatan, maka Allah mencatat 20 kebaikan dan dihapus 20 keburukan. Dan berarti dalam berkata Allah Akbar juga begitu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita ucapkan subhanallah walhamdulillah, Allah itu akan mendapatkan yang lebih banyak. Yang maknanya mumpung kita masih ada di dunia, ya. Dunia tadi adalah apa? Tempat menanam tanaman-tanaman untuk kebaikan yang akan panen besok di akhirat. Maka kita usahakan untuk bisa memanfaatkan kesempatan waktu berbagai sebanyak-banyaknya. Ya, utamanya amal-amal yang mudah, yang namanya zikir nggak perlu bersuci ataupun berwudu. Bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di pasar, bisa dan di mana saja, yang lain tidak terbawa yang kotor. Ya, kita berusaha untuk membanyakkan. Lah orang-orang yang takut itu tidak akan tergoda setan. Kalau di dalam surat An-Nas katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu adalah yang membisikkan di hati manusia. Lah setan itu bisa membisikkan di hati manusia ketika manusia tidak ingat kepada Allah. Sebaliknya, kalau tanya Allah maka tidak bisa digoda setan. Ya, kemudian kita lanjutkan. Juga di ayat yang lain dikatakan bahwa al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, benda dan anak-anak itu adalah perhiasan kenikmatan kehidupan di dunia. Ya, hartanya banyak, melimpah ruah sampai utak-utak, punya harta 15 triliun mungkin. 15 mungkin. Kita anaknya 5 semuanya jadi orang, semuanya nggak ada yang jadi kera. Kita abad akan jadi suatu kebanggaan. Tetapi
wal baqiyatus sholihat, amal-amal yang baik yang kekal bermakna dapat dijaga sama Allah itu khairun inda rabbika, itu lebih baik di Allah dibanding dengan harta dan anak. Kalau harta itu tidak sebagai nikmat, ya, tapi dianggap sebagai tanggung jawab, ya. Semakin banyak anak, semakin banyak tanggung jawab, ya. Bahkan Nabi Sulaiman adalah nabi yang nanti terakhir masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena hartanya terlalu banyak, ya. Yang ada pengen alhamdulillah dibanding sih pengen alhamdulillah, ya. Jadi sampai rumah sedikit, ya. Anak juga begitu. Anak itu kalau kita mampu mendidik menjadi anak soleh akan jadi kebaikan. Tetapi kalau nggak mau bisa mendidik akan jadi tanggung jawab. Sedangkan amal-amal yang soleh, yang baik itu akan mendatangkan kebaikan, ya, pahala yang akan menjadi pembela kita di hadapan Allah, ya, yang memberikan rahmat kepada kita, dan akan lebih baik akan apa? Akan amalnya. Ada dua orang bertetangga, namanya Adabi, kemudian Bisanan, aku anaknya laki, itu anaknya perempuan. Yo, apa? Aku rugi, lah ngapa rugi? Lah anakku tak sekolah yang tekan dhuwur, wis cekel gawe dipek anakmu. Saya ini anak aku ya rugi, padahal tak sekolah dhuwur ya dipek anakmu. Iku jenenge wong sing boten ikhlas. Ya itu kita jangan sampai menggantungkan amal pada selain Allah. Ya. Orang kan tugasnya untuk mendidik anaknya itu tugasnya dari Allah Ta'ala. Ya sehingga harus ikhlas lillahi ta'ala. Ya, enggak usah sok kowe kudu sok mendem juruk napa? Mikul dhuwur mendem seru. Ya seandainya kita enggak masalah. Yang penting dikajar oleh Allah Ta'ala. Itu mari kita semuanya untuk membanyakkan al-baqiyatus sholihah. Terus apa al-baqiyatus apa? Ya. Al-baqiyatus adalah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Adalah kalimat-kalimat yang termasuk al-baqiyatus sholihah. Ya, jadi kalau kita banyak seperti itu, besok akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat banyak. Contoh saya contoh ya, kemarin Pak Presiden sudah paripurna itu, terus pensiunnya saja kita, saya sudah urut. Bariku pensiun kalau kerja saya dulu ya, kita pensiun mereka lagi tetap jauh itu jauh kayak mereka. Oke, ini untuk jadi besok di akhir itu kita pas sudah pensiun dari dunia, terus ternyata kita punya simpanan yang sangat banyak, gitu. Dan kita akan menikmati itu dengan wujudnya nikmat yang tiada tara. Terus khalidina biha abadan. Pensiun jadi presiden itu nek pun seto pensiun nggih pun mandek. Gitu. Dan kita adalah khalidina biha abadan, selama-lamanya enggak akan mati. Ya, makanya monggo usahakan ya di dunia ini jangan sampai leren anggenipun nilai kebajikan. Fa idza farota langsung. Ketika selesai kemudian B, ya selesai B, C, selesai C, D, ya selesai sholat wajib, zikir, selesai zikir, dungo, selesai dungo, bahagia, ya selesai bahagia pulang dengan zikir, ya selesai kafe kesel turu, ya nanti pakai berdoa, ya kan tidurnya apa? Tidurnya sebagai ibadah. Jadi kalau bisa dua bulan itu harus bernilai ibadah semuanya, ya. Apalagi ada amal-amal yang fadilah.
harus kita lakukan membaca Al-Quran lalu dibanyakkan. Ya kata Bapak Ibu, bacaan Quran itu akan menjadi pensyafaat kita. Ya, di hari kiamat. Semakin banyak kita baca, ya semakin banyak pensyafaatnya. Ya, semakin banyak yang menolak kita baca, diselesai semuanya. Dan sebaliknya yang mengatakan kalau nggak banyak baca, sing belanya mau siji, ya, artinya apa? Kita akan jadi remosi. Ya. Terus kemudian Bapak Ibu, bahwa sebagian orang itu karena nyungapan kebodohannya sering menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, dalam surat Al-An'am dikatakan wajalu lillahi syuraka. Ya, orang-orang musyrik itu menjadikan sebagai serikatnya al-jinnah dari kalangan jin. Nanti kalau kita buka istilah jin dikatakan salah satu penyebabnya adalah ketika orang datang di suatu tempat yang sepi. Maksudnya kata gonseng singuk peti menang mampu. Peti terus kemudian jaluk petang kepada sing namu, sing bau, gitu. Mereka mainnya itu ada yang bau rosok, nek tengah orang senangnya Mbah Jinggot, yang kayak sanjang yang Mbah Kulon Depeng, gitu. Atau Mbah mana, Mbah Tempur, Mbah Sanggak, Mbah Kami, Mbah Sina, gitu. Kemudian itu dijadikan serikat, padahal itu tidak punya kuasa apa-apa. Yang lebih adalah Allah Ta'ala. Ya, namanya. Kalau sudah Bismillah, ya, la yadurru masih maka itu apa? Tidak akan bisa memandoroti apapun yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa memberikan kalau tidak dan pasti kepada Allah. Ya, jika kita Bapak Ibu monggo harus rumah Allah jadi Bapak itu penolong kita. Ya. Kemudian subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sama sifatkan sekutukan. Ya, Allah dan yang maha mulia, maha kuasa, gak selevel dibanding dengan makhluk-makhluknya. Jadi enten dua orang ibu namanya A dan B. Ibu A itu pakai gelang emas, pakai kalung emas, pakai cincin emas. Ibu B itu nganggo gelang karet, kalungnya yo karet, gitu. Terus jagung bareng cincin, gitu. Kira-kira pripun punya, gitu. Dibandingkan nggak pantas, gitu. Jauh lebih baik yang ibu akan jawab juga begitu. Allah dan yang maha kuasa, sedangkan yang tidak maha kuasa kan nggak pantas untuk dibandingkan. Kita harus milih yang Allah jangan sampai disekutukan. Kenapa? Karena kalau kita menyebutkan artinya kita tidak yakin Allah dan yang maha kuasa. Ya. Sedangkan kalau kita tidak menyebutkan kita yakin Allah dan yang maha kuasa, mampu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya. Terus kemudian berikutnya juga dia akan dikatakan bahwa orang-orang yang musyrik itu menuduh Allah punya anak. Allahnya berarti punya istri. Itu adalah namanya garwosi garane nyombo. Nah, kalau orang tidak punya kenalnya, itu ada suatu kelemahan. Ya, sehebat-hebatnya suami, kalau nggak dibantu ya tidak akan jadi hebat. Ya, tapi bagi orang nggak punya istri, nggak punya anak, ya, namanya apa namanya dia qiyamuhu binafsi, mampu berdiri dengan pribadinya sendiri, tidak pakai penopang yang lainnya. Beda dengan kita. Ya, makanya upaya kita semuanya usahakan untuk selalu
menggantungkan apapun kepada Allah. Pak, saya sudah mengatakan tapi enggak ditolong-tolong. Ya, sudah saya Bapak itu pertolongan Allah ada dua kemungkinan. Contohnya sahabat Nabi yang diberi namanya penyakit epilepsi. Terus dia malu pada Nabi bosan dilakukan supaya saya itu sembuh dari epilepsi. Terus Nabi sabdakan, kamu saya kasih pilihan dua pilihan. Ya, yang pertama tak doakan sembuh, yang kedua kamu tak kasih kesabaran. Ya. Kamu sabar tetap begitu, tapi sabar besok dijamin masuk surga. Pilih yang mana? Ya, sahabatnya pilih yang kedua. Meskipun masih sakit, tapi diberi apa? Kesabaran yang dengan sabar tadi bisa memasukkan ke dalam surga. Ya, ada teman saya punya istrinya sakit pakai. Jadi sakitnya bukan abuk, ning ati sing abuk. Terus datang ke rumah sakit untuk periksa, ya. Ketika dia sedang nunggu, kemudian ada pasien yang lebih parah sakit tapi hatinya sehat, ya. Goyang, sikile pepes itu goyang lah dia mau operasi citok kan, ya. Artinya Bapak Ibu bahwa orang itu sebetulnya yang penting sehat pada rohaninya, ya. Jasmani itu bisa terlihat kalau rohnya itu sehat. Makanya kita Bapak Ibu kalau bisa sehatkan rohani kita, dengan cara banyak beribadah, tutur rapayu ning kemudian dia punya kesehatan rohani. Ya memang Allah yang mampu kuasa, yang mampu meluaskan dan menyangkan rezekinya. Luas itu muji kesuburan, satu muji kesabaran. Kalau dia sabar kan selesai. Tapi kalau tidak punya begitu ya, betul esok tokan sore orang ngata pakai tahu terus tahu melayani, nah, itu namanya orang-orang yang belum memahami. Atau sebaliknya, ya, diparingi bondo sing kathah. Dodol wit teko tekanane mboten lungguh-lungguh nggih, adol terus sampai habis, tapi tidak super itu juga tidak baik. Makanya kita semuanya berusahalah selalu untuk mengingat kepada dengan berbagai macam dimensinya, ya. Dimensi Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Pengasih, Maha Baik, dan yang sebagainya. Sehingga keadaan apapun yang ada pada kita selalu untuk disyukuri, diparingi gerak alhamdulillah saged ngurangi dosa, gitu. Saged mengenai pada kenikmatan kesehatan dan sebagainya. Dirasani wong alhamdulillah diparingi ganjaran gratis, atau yang lainnya. Nah dengan kita seperti itu, insya Allah hidup kita akan semakin tenang. Tenangnya hidup itu akan menimbulkan namanya kesehatan jiwa dan raga kita. Dan Bapak Ibu kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah dengan ikhlas, sabar, istiqomah sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang kita sampaikan kepada semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.